Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Norma di kelas bioteknologi. Materi kita saat ini adalah bioteknologi modern. Adapun sub CPMK pada pertemuan ke-6 ini adalah mahasiswa diharapkan dapat menelaah jenis-jenis bioteknologi modern. Nah, jika pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar terkait gambaran umum bioteknologi modern, baik dari pengertian, ciri-ciri, dan lain-lain, hari ini kita belajar terkait jenis-jenisnya. Contohnya, DNA rekombinan, fusi sel, serta produk atau jasa bioteknologi modern lainnya. Yang pertama, ada teknologi plasmid. Nah, apa plasmid itu? Bisa kalian lihat pada gambar bakteri, di dalamnya ada berbentuk DNA yang berbentuk lingkaran atau dikenal dengan plasmid. Nah, plasmid atau DNA berbentuk sirkuler ini kemudian dikeluarkan. Nah, ketika sudah dikeluarkan, selanjutnya dipotong. Pemotongnya namanya adalah enzim endonuklease restriksi. Jika selesai dipotong, plasmid ini akan digabungkan dengan sel manusia, lebih tepatnya adalah bagian gen pankreas. Kenapa mengambil gen pankreas? Karena tujuan dari teknologi plasmid ini adalah menghasilkan hormon insulin. Setelah digabungkan, maka dimasukkan kembali ke dalam tubuh bakteri. Apa tujuannya? Ingat, pembelahan atau reproduksi pada bakteri adalah pembelahan biner dari satu bakteri menjadi dua bakteri dan seterusnya. Sehingga tujuan dari bioteknologi modern itu tercapai, menghasilkan bakteri dalam jumlah banyak dan waktu yang cepat. Nah, teknologi plasmid ini juga dikenal dengan DNA rekombinan. Selanjutnya ada fusi sel. Apa fusi itu? Fusi adalah menggabungkan dua sel. Sel apa yang digabungkan? Sel somatis antara sel kanker dan sel limfosit. Bagaimana cara menghasilkan sel limfosit? Yaitu dengan memberikan suntikan penyakit ke dalam tubuh tikus. Maka tubuh tikus akan bereaksi untuk melawan penyakit tersebut sehingga dihasilkan sel limfosit. Nah, sel limfosit ini dikeluarkan dan difusikan atau digabungkan dengan sel kanker. Kenapa harus digabungkan dengan sel kanker? Karena ingat, sifat dari sel kanker adalah aktif membelah sehingga tujuan bioteknologi lagi-lagi tercapai. Dihasilkan banyak antibodi monoklonal dari hasil fusi sel ini. Oke, selanjutnya adalah cloning. Nah, apa cloning itu? Cloning ini artinya mengganti isi dari sel gamet atau kita kenal dengan sel kelamin. Nah, inti dari sel gamet atau sel kelamin yaitu ovum yang dikeluarkan dari induk betina yang bersifat unggul kemudian diradiasi agar inti selnya yang awalnya bersifat haploid ini hancur dan digantikan dengan sel somatis atau sel tubuh yang bersifat 2N atau diploid. Ketika inti sel somatis atau sel tubuh yang bersifat diploid ini dimasukkan ke dalam ovum yang kosong, maka ovum yang kosong ini akan menjadi 2N atau diploid. Dimasukkan kembali ke dalam induk betina sehingga akan dihasilkan domba doli dalam jumlah banyak dan waktu cepat. Yang jelas akan bersifat unggul seperti parentalnya. Nah, hal ini menyebabkan minim sakit atau cacat turunan dari domba yang bersifat jelek. Oke, sekian materi kita kali ini. Materi selanjutnya kita akan bertemu pada pertemuan ke-7 dengan materi bioteknologi modern di bidang kesehatan.